Kembali kami dari GP Lamtera di ibadah online pada pagi hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Kita mau memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan yang bisa kita berikan. Haleluya. Saat kami menyembah Tuhan, Kau ada ya Tuhan yang bertahta di atas setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan. Kami mau Tuhan merasakan kehadiran-Mu Yesus. Saat ku menyembah
menjamah setiap kami. Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Baharui hati kami. Baharui ya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan semakin bekerja lebih lagi dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sebagai dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab hanya ini ya Tuhan yang bisa kami berikan dengan sepenuh kehidupan kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, hanya untuk Engkau. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita percaya setiap kita, walaupun kita di ibadah online, setiap kita adalah gerejanya Tuhan ya. Bukan cuman gereja itu bukan cuman gedung, tetapi setiap kita adalah gereja-gereja Tuhan yang siap dipakai Tuhan. Kita mau minta minyak yang baru dan anggur baru dari Tuhan. Haleluya. Sebab Roh-Mu akan hadir tempat ini Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, beri berserah bagi Dia. Anggur baru tercurah bagi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah umatnya, nyata kuasanya. Kita memujikan dengan dahsyat. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya
Kudus yang tercurah dalam setiap kita. Haleluya. Rohnya mengubahkan kita, menjadikan kita lebih indah dan lebih layak di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengubahkan setiap hati, memulihkan setiap hati yang terluka. Asalkan kita taat dan setia. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk Kau ubahkan Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
kasih atas panggilan yang Kau teguhkan dalam hidup kami Tuhan. Semakin hari kami semakin sadar kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin sangat menghargai karya keselamatan Kristus atas diri kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa gagasan hidup kami ini bukan dari dunia ya Tuhan. Gagasan hidup kami itu dari surga-Mu sendiri. Ajari kami untuk layak menjadi warga negara kerajaan surga. Ajari kami punya hati yang dilayakkan oleh Engkau ya Bapa. Ajari kami bahwa nilai-nilai hidup kami seturut dengan nilai kerajaan surga ya Tuhan. Biarlah apa yang selalu yang keluar dari daging kami, apa yang keluar dari nilai-nilai dunia di mana kami diajarkan, kami mau tundukkan semuanya itu di dalam tangan-Mu yang kudus. Biarlah roh wahyu, hikmat dan pengertian pagi ini Kau curahkan berlimpah-limpah. Baik kami yang ibadah online maupun yang ibadah onsite. Pagi ini kami mengerti arti berbuah lebat di dalam Engkau. Amin. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan dan dibuat berbuah lebat, kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah hari ini saya ingin mengingatkan di awal kepada saudara dan saya bahwa gereja didirikan atas panggilan untuk menyiarkan kasih Allah Bapa, atas panggilan untuk menyiarkan karya keselamatan Kristus kepada manusia. Saudara, gagasan gereja itu bukan dari dunia, gagasan gereja itu dari sorga, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa setiap orang percaya adalah warga negara surga. Yang setuju katakan amin. Setiap orang percaya bukan warga negara dunia. Anda bisa baca di rumah di Filipi pasal 3 ayat ke-20. Dan Paulus mengingatkan bahwa nilai-nilai dunia itu sangat berbanding terbalik dengan nilai kerajaan surga. Oleh karena itu orang percaya itu dilarang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Anda bisa baca di rumah di 1 Yohanes 2 ayat 15-17, saudara. Saudara, pendekatan dan manajemen dunia itu walaupun kelihatannya bagus, profesional gitu ya, namun itu belum tentu cocok dimasukkan pada prinsip-prinsip penata layanan gereja. Walaupun bekerja dan beribadah itu dari akar kata yang sama, namun manajemen dan pendekatannya itu belum tentu cocok dimasukkan kepada prinsip-prinsip penata layanan gereja. Saya berikan contoh. Dalam dunia usaha dikenal kata untung dan rugi. Wajar, ya wajar kalau di dunia itu bisnis itu cari untung. Itulah kenapa kalau memang mau cari untung ya bisnis lah gitu kan. Tapi dalam penata layanan, dalam melayani Tuhan, perhatikan saya, saudara harus justru siap untuk rugi. Itulah kenapa mengiring salib Kristus itu siap rugi, saudara. Enggak boleh kita dipanggil Tuhan tuh pengennya profit di gereja. Soal nanti diberikan kelimpahan, diberikan taman Eden itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tapi sikap hati kita tuh harus jelas di depan. Contoh lain. Tujuan perusahaan di dunia itu didirikan pastilah untuk mengejar profit, benar kan? Mengejar keuntungan. Tapi tujuan dan fokus tersebut tidak dianut oleh gereja, karena gereja adalah lembaga non-profit, saudara. Gereja itu diarahkan dan dimotivasi oleh Paulus untuk finishing well. Katakan sama-sama dengan saya, finishing well. Bahkan untuk finish strong, katakan sama-sama dengan saya, finish strong. Menyelesaikan dengan kuat dan luar biasa. Bukan profit well, apalagi profit strong, saudara. Oleh karena itu dalam memandang permasalahan yang ada di dunia,
dasar acuan yang utama dalam memutuskan bukanlah peraturan-peraturan yang ada di dunia, tapi didasarkan pada peraturan dan hukum dari surga, yaitu Alkitab. Karena gagasan adanya gereja itu berasal dari surga, bukan dunia. Yang juga katakan amin. Saya berikan contoh lagi, orang percaya tidak nerobos lampu merah, enggak nerobos traffic light saat lampunya merah. Karena apa? Ya karena memang ada peraturannya. Tapi lebih dari itu sebenarnya, Alkitab mengajarkan kepada semua orang percaya untuk hidup jujur dan tertib. Jadi bukan karena terus ada polisi, enggak ada polisi, tapi karena kita tuh diajar untuk hidup jujur dan tertib, saudara. Contoh lain lagi, kenapa saya sukarela bertanggung jawab menjalankan tugas sebagai gembala, walaupun tidak mengambil sepeser pun. Malah memberi sementara sebagai pemimpin di sekuler, di profesional, di pekerjaan, kita itu harus memasang tarif tertentu kalau kita ada proyek gitu kan. Ya karena pendekatan Alkitab tidak sama dengan pendekatan hukum dunia. Paulus memberikan penegasan kepada para pelayan Tuhan untuk tidak cari keuntungan dalam memberitakan firman Allah. Baca di rumah 2 Korintus 2 ayat 17. Dan menurut saya konteksnya apapun bentuk firman Allah yang diberitakan lewat media lisan, tulisan, media cetak, audio, sebenarnya tidaklah dibenarkan untuk mencari keuntungan di atasnya. Itulah kenapa pahami kalau Anda itu ada dalam pelayanan, hati-hati saudara. Situlah kenapa orang itu melayani Tuhan itu sikap hati itu yang terlebih dahulu. Apalagi Anda mau mencari panggung di gereja, waduh cari panggung di luar loh, di sekuler Anda cari panggung. Itulah kenapa Petrus menyatakan hal yang sama, bahwa seorang pemimpin rohani tidak boleh mencari keuntungan, mencari profit dalam kepemimpinannya. Kalau Anda pemimpin di kantor Anda, di bisnis Anda silahkan, nggak ada masalah. Dan saya dorong untuk begitu, supaya Anda bisa mempekerjakan banyak orang. Bahkan Anda bisa mensupport pelayanan gereja, itu kan Anda bisa dilihat 1 Petrus 5 ayat 2. Ketika saya terpanggil jadi hamba Tuhan, ada kalanya kemampuan itu memang dibutuhkan. Yang dulunya saya dilatih di sekuler dan berlatih di sana, mengembangkan ability dari apa yang dinamis yang ada dalam diri saya, menjadi ability, menjadi kemampuan, itu memang saya akui ada kalanya itu berguna. Tapi ada kalanya saya harus dapat memilah. Memilah di mana? Memilah di penempatannya. Apakah value-nya itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Karena cara kerja Roh Kudus itu kalau saya lihat selalu sederhana, ribet itu manusianya saudara. Cara kerja Roh Kudus itu dinamis, katakan sama-sama dengan saya dinamis. Kadang enggak ada protokolernya, langsung aja masuk. Lah kalau di dunia itu kan kadang-kadang kan terlalu banyak protokoler saudara. Itulah karena saya kadang-kadang berpikir, oh protokoler kerajaan surga itu ya urusannya Tuhan. Kita kan bukan, enaknya gimana nih ya, loh kok enaknya gimana ya tanya Tuhan tuh harusnya bagaimana. Karena kan protokolernya beda, protokoler kerajaan surga itu kan beda tuh saudara. Lah kadang-kadang saya juga berpikir, setelah saya belajar gitu ya dengan Roh Kudus, ternyata kadang-kadang itu tidak sistematis loh. Kadang-kadang itu di luar bayangan saya sebagai manusia yang penuh keterbatasan untuk mengerti kehendaknya, itu saya belajar saudara. Bayangkan kalau saya tuh tidak mau diarahkan Roh Tuhan, tidak mau tunduk kepada Roh kebenaran. Kalau sistem ibadah itu saya terapkan seperti sistem sekuler yang selama ini saya lakukan. Saya mintanya perfect seperti sekuler, tuntutan di sekuler dan memakai rundown yang jelimet gitu kan. Lalu blockingnya seperti sistem pertunjukan yang profesional kalau melayani artis. Seperti kami yang di tim sekuler ngurusin acara besar perusahaan itu saya terapkan tanpa saya minta izin sama Tuhan. Oh ngeri saudara, bisa dimarahi saya sama Tuhan. Itulah kenapa bagi Anda yang sudah terbiasa profesional, saya undang Anda untuk lebih lagi merendahkan hati, saudara. Itulah kenapa hari ini saya mau sharing ini. Hal-hal yang mungkin Anda itu kaget gitu ya. Bapak ini ngomong kok apa adanya. Sebuah pengajaran yang dari Tuhan itu membuat kita itu harus terbuka. Katakan sama-sama terbuka.
Itulah kenapa pemulihan itu terjadi karena ada apa saudara? Keterbukaan. Suatu hari Pastor Tommy Barnett, pendiri dari Dream Center di Los Angeles dan pendeta senior gereja Assembly of God, memberikan sebuah value yang berharga. Ia berkata bahwa ia memimpikan sebuah mobil sport yang nyaman yang ia pakai untuk pelayanan kunjungan ke jemaat. Suatu hari ia tidak sengaja melewati sebuah showroom mobil dan melihat dari balik kaca mobil yang ia impikan selama ini. Ia pun memberanikannya untuk parkir dan masuk ke showroom itu dan melihat-lihat mobil tersebut, dan setelah tahu harganya sangat mahal, ia enggak jadi membelinya. Sebulan kemudian setelah ibadah minggu, saudara, saya baca seorang ibu setengah baya minta ketemu dengan Pastor Tommy Barnett di pastori gereja. Di luar dugaan ibu tersebut, ibu itu digerakkan Tuhan memberikan kunci mobil baru dan surat-suratnya kepada Pastor Tommy Barnett. Dan memang ibu itu digerakkan dan beli. Yang membuat saya heran, padahal ibunya enggak tahu impian mobilnya Pastor Tommy Barnett itu apa, enggak tahu. Pastor Tommy Barnett itu kaget karena melihat mobil yang diberikan itu adalah mobil impiannya. Padahal ibu yang memberikan juga enggak tahu tentang apa impian pastornya. Itu kalau saya dulu waktu saya masih masuk duniawi, manusia duniawi, tidak pakai berdoa. Terima kasih, amin, haleluya, langsung tak tumpaki. No, saudara. Tapi saya belajar dari kisah Pastor Tommy Barnett. Yang saya pikirkan itu adalah berkat Tuhan itu sah buat Anda atau tidak. Sah untuk diterima atau tidak. Dan ternyata benar, Tommy Barnett itu karena ia tidak pernah memintanya kepada orang lain, apalagi kepada seorang ibu, dan dia enggak pernah menjalankan proposal. Gereja bla 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 memberikan proposal kepada Anda karena saya membutuhkan mobil sport gitu kan. Maka tidak mengurangi rasa hormat. Maka Anda bisa memberikan kepada saya sumbangan karena enggak ada itu. Pastor Tommy Barnett itu tidak menjalankan proposal. Tapi keputusannya lain, di luar dugaan saya. Ia memilih menolak pemberian ibu itu karena ia menilai mobil itu sangat mahal harganya. Si ibunya ngotot, loh aku dikasih Tuhan suruh ngasih kok. Tetap ngotot ingin ngasih, dan akhirnya Pastor Tommy Barnett dengan bijaksana minta si ibu kembali minggu depan untuk mereka sama-sama berdoa minta damai sejahtera dari Yesus untuk keputusan yang akan diambilnya. Saya tuh sampai pening kepala saya. Lah kok kesuwen toh minggu depan. Lawang saya ini kan dulu kan penuh dengan keduniawian gitu. Lihatlah wajah saya. Apa wajah saya kurang keduniawian? Gitu. Itu kan dulu. Minggu berikutnya, wah cerita ini langsung saya nantikan. Minggu berikutnya pasti ditampani. Mereka berjumpa lagi seperti yang saya duga itu kan. Pastor Tommy Barnett tetap menolak pemberian si ibu. Wah, saya tercengang, wow. Ia mengatakan malu tidak bisa memiliki mobil tersebut. Ia sudah senang. Karena mimpinya sudah terkabulkan. Ia berkata, ketika kita mau memutuskan sesuatu keputusan yang pro dan kontra, maka diperlukan hati nurani yang dikendalikan oleh Roh Kudus sebagai acuannya. Apakah kita merasa damai sejahtera atau tidak dalam memandang sebuah keputusan yang kita tempuh. Hati nurani yang tajam itu dibutuhkan untuk kita bisa melawan arus nilai-nilai dunia, saudara. Itulah kenapa John Wesley berkata, orang Kristen itu memang harus hidup di dunia. Ya memang kita enggak mungkin hidup di planet apalagi langsung bablas ke surga kan. Kita tuh memang orang Kristen memang harus hidup di dunia. Perhatikan baik-baik. John Wesley berkata apa? Tapi jangan biarkan nilai dunia menghidupi orang Kristen, saudara. Pertanyaannya, apakah hati nurani kita saat ini cukup tajam untuk mengenal kehendaknya?
Waktu saya rekaman minggu lalu saya singgung sedikit tentang 3 golongan manusia. Saya tidak mungkin baca ayatnya karena panjang sekali. Tapi saya sarankan untuk baca di rumah habis ibadah ini di Roma pasal 7 ayat 1 sampai 26. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 26 Anda baca di rumah. Roma pasal 7 mengelompokkan manusia dalam 3 golongan. Minggu lalu sudah saya singgung sedikit. Golongan pertama apa saudara masih ingat? Golongan manusia duniawi. Golongan kedua adalah manusia daging yang dipimpin hawa nafsu. Masih ingat saudara? Dan yang ketiga adalah golongan manusia rohani. Manusia duniawi Anda bisa lihat di Roma pasal 7 ayat 1 dan 2. Beberapa catatan di sana saya buat. Manusia duniawi adalah manusia yang jalan hidupnya ia sendiri yang menentukan. Anda bisa baca sendiri di Yesaya 53 ayat 6. Manusia duniawi adalah manusia yang tidak berhukum. Mentaknya bebas. Tidak ada hukumnya. Di Roma 7 ayat 1 sampai 2. Manusia duniawi adalah manusia yang majikannya adalah dosa. Di Roma 7 ayat 8 sampai 9. Manusia duniawi adalah manusia yang hidup karena panca indera dan bukan iman, saudara. 1 Korintus 3 ayat 3. Kalau Anda hidup hanya karena panca indera, maka Anda akan tidak pernah puas. Sebagai manusia Anda tidak pernah puas. Setiap kali Roh Kudus mengarahkan Anda untuk seturut dengan kehendak dan tujuannya, Anda merasa dipenjara. Anda merasa Andalah tuan atas hidup Anda sendiri. Disitulah Anda sebenarnya menjadi seorang problem maker, saudara. Bahkan kalau, saya enggak membuat masalah loh Pak, saya tuh enggak membuat masalah. Saya kan berusaha supaya mencari kesempatan. Ada peluang apa, saya kerjakan semuanya. Itu minggu lalu Anda masih ingat cerita tentang gelas air mineral yang transparan, yang kelihatan, dan gelas air mineral yang tidak transparan, yang enggak kelihatan dalamnya apa. Saat Anda memutuskan jadi manusia duniawi, Anda mungkin tidak pernah peduli di dalamnya itu ada apa, gitu kan. Anda enggak pernah peduli, dan setelah Anda merugi, Anda melakukan banyak hal dari pagi sampai malam, bahkan kerja sampai 3 shift gitu kan. Kalau perlu enggak usah tidur cuma 2 jam, Anda sakit semua, Anda akan ketemu dengan masalah. Itu Anda membuat masalah buat diri Anda sendiri. Enggak ada yang nyuruh kok. Tipe golongan yang kedua, manusia daging yang dipimpin hawa nafsu, saudara. Beberapa poin saya catat, perhatikan baik-baik. Manusia daging adalah apa saudara? Manusia yang selalu kalah. Itu di ayat 15. Hidup Anda tidak pernah mengalami kemenangan yang berarti dan penuh dengan kekalahan. Walaupun Anda ke gereja, tapi kalau Anda itu penuh dengan hawa nafsu, Anda enggak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan yang dari Tuhan, saudara. Roma 7 ayat 15 dikatakan apa? Mari kita baca sama-sama. Roma 7 ayat 15 dikatakan apa? Sebab apa yang aku perbuat, perhatikan, aku tidak tahu. Hebat kan? Orang yang dipimpin hawa nafsu itu yang diperbuat dia aja enggak tahu. Problem maker bener.
Mungkin yang tadi itu kalau manusia duniawi itu mungkin problem finder, itu menemukan masalah. Enggak ada masalah, cari-cari masalah. Problem finder ditemukan. Ketemu masalah, katanya ini peluang bisnis. Loh, kan luar biasa. Ketemu masalah, katanya peluang bisnis, kesempatan dapat uang gitu kan. Terlalu duniawi. Kalau manusia daging yang dipimpin hawa nafsu, dikatakan di Roma 7 ayat 15, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Oh, hebat meneh iki. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat loh. Mulutnya berkata benci, komitmen kepada papa mama, kepada istri Anda, kepada suami Anda ngomong aku benci, aku tidak akan melakukan itu. Tapi besok ke sana lagi, saudara. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kenapa aku tuh sudah sadar, tapi saat aku itu ketemu dengan hal yang hampir sama, aku tuh bisa meledak-ledak lagi. Itulah kenapa poin kedua dikatakan manusia daging adalah manusia yang hidup bagi dirinya sendiri. Roma 14 ayat 7-8. Ya, dua golongan di atas tuh saya lihat kok kayak problem finder dan problem maker, saudara ya. Beda dengan manusia rohani. Di sini saya catat manusia rohani itu adalah manusia yang apa, saudara? Yang hidup di bawah anugerah dan bukan Taurat. Itu di ayat 2 dan 3. Manusia rohani adalah manusia yang menyembah Allah dalam cara yang baru, yaitu dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 23 dikatakan apa? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab kenapa kita melakukan itu? Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itulah berulang kali saya ingatkan Anda dalam doa. Sudahkah kita hidup dalam kehendak dan keinginan Tuhan? Kehendak dan keinginan Bapa kita. Anda menjadi problem solver, pemecah dari masalah-masalah dunia, saudara. Dan poin yang kedua saya tulis poin ketiga yang saya tulis di manusia rohani adalah manusia rohani adalah manusia yang hidupnya bukan dia lagi, tetapi apa, saudara? Kristus. Galatia 2 ayat 20. Dikatakan apa di Galatia 2 ayat 20? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, sekarang ada dalam daging, tapi kita bukan manusia golongan manusia daging, manusia hidup dalam hawa nafsu, manusia duniawi, bukan. Dalam hidupku yang kemenuhi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku yang juga katakan amin. Saudara, setiap pribadi yang sudah lahir baru di dalam Kristus harus mengalami pertumbuhan hidup berikutnya. Agar semakin serupa dengan gambaran Kristus, saudara. Jika dahulu saya dan Anda hidup sebagai manusia duniawi, jika dahulu saudara dan saya hidup sebagai manusia daging yang dipimpin hawa nafsu, maka setelah lahir baru kita harus hidup di dalam roh. Katakan sama-sama dengan saya, tangan Anda angkat di atas, taruh di dada. Saya harus hidup di dalam roh sebagai manusia rohani. Yang juga katakan amin. Anda baca di Galatia 5 ayat 16-25. Orang yang hidup dalam daging sebagai manusia duniawi, sebagai manusia daging yang dipimpin hawa nafsu. Perhatikan baik-baik. Orang yang hidup dalam daging tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Baca Galatia 5 ayat 19-20. Baca sendiri di rumah. Sebaliknya orang yang hidup di dalam roh akan menghasilkan buah roh. Katakan sama-sama dengan saya, buah roh.
yang merupakan karakter ilahi yang baru dibangun oleh setiap murid Kristus, saudara. Itulah kenapa, perhatikan, mari kita baca sama-sama. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 24. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 24. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa, saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemakbukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, saudara, di bahasa Inggrisnya itu bagus sekali. Kata perbuatan itu menggunakan bentuk jamak, works. Jadi bukan satu perbuatan daging, tapi perbuatan-perbuatan daging, works. Bahasa lainnya adalah erga. Jadi perbuatan-perbuatan atau works itu atau erga, perbuatan-perbuatan daging itu lawannya adalah buah roh. Jangan salah dalam menerima pengajaran. Bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu buah, tapi aneka ragam rasa. Ada 9 rasa di sana. Itulah kenapa kalau perbuatan-perbuatan daging itu kan banyak dan nyata. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perbuatannya itu banyak. Tapi lawannya itu adalah buah roh. Buahnya satu, singular, tapi punya kesatuan aneka ragam rasa. Kalau perbuatan-perbuatan daging itu plural, jamak. Itulah kenapa perbuatan daging itu tercemar oleh dosa. Perbuatan-perbuatan daging itu plural, jamak, lebih dari satu. Maka akan muncul fragmentasi dalam kehidupan. Fragmentasi itu apa? Salah satu cara perkembangbiakan pada makhluk hidup, hampir sama dengan membelah diri. Perkembangbiakannya membelah diri, tapi ada perbedaan, nantinya tubuh yang terbelah, yang beda lengkap itu bisa tumbuh sendiri jadi lengkap. Jadi perbuatan daging itu bisa banyak, bisa membelah diri sendiri jadi hal-hal yang percuma dalam hidupmu. Sedangkan buah roh itu satu, tapi ada keanekaragaman rasa sebagai kesatuan. Itulah kenapa Paulus menggunakan kata works, jamak, perbuatan-perbuatan. Paulus menyarankan pekerjaan yang dilakukan manusia itu bukanlah produk manusia. Paulus menyarankan bahwa perbuatan yang dilakukan manusia itu adalah harus hasil dari roh Tuhan yang berdiam diri dalam manusia. Kalau kita melakukan dari produknya manusia, waduh, semua konsekuensinya itu Anda akan menanggungnya, saudara. Itulah kenapa minggu lalu saya cerita tentang pohon mangga. Saya ingin menggambarkan ke Anda, kalau peloknya ditanam memang buahnya manis, dan dari pelok dari pohon yang manis, dari buah yang manis sudah Anda tanam, ya pasti buahnya manis. Nah, kalau Paulus mengingatkan perbuatan-perbuatan Anda itu berdasarkan kemanusiaan Anda, produk manusia Anda, buahnya mau seperti apa? Itulah Paulus menyarankan yang dilakukan manusia itu semua pekerjaan-pekerjaan kita itu harus jangan dari produk manusia, tapi hasil dari roh Tuhan yang berdiam diri di dalam manusia. Semua konsekuensi dari pelupaan diri, anggaplah Anda itu amnesia, lupa diri. Karena kita berpaling dari diri yang lama menuju kepada Tuhan, maka Anda akan menghasilkan buah roh yang juga katakan amin. Saudara, karunia-karunia rohani yang
kita miliki itu akan sia-sia, percuma, jika Anda tidak ditopang oleh buah roh. Buah roh dijabarkan apa saja? Yang pertama, Anda mengenal buah roh itu apa, saudara? Kasih. Saudara, saya beritahu, saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, buah roh yang menggambarkan hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah kasih. Coba kita baca di 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dikatakan apa? Barang siapa tidak mengasihi, perhatikan, ia tidak mengenal Allah. Jadi yang pertama itu betul-betul buah yang menggambarkan hubungan manusia yang diciptakan dengan penciptanya. Karena di 1 Yohanes dikatakan barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tidak mungkin kita memiliki kasih sejati dalam kehidupan saudara dan saya jika kita tidak mendapatkan kasih dari sang sumber, yaitu Allah. Kenapa orang itu bisa pemarah? Kenapa orang bisa meledak-ledak dalam hidupannya? Orang gampang tersinggung, gampang merasa tidak mau dikalahkan. Setelah saya introspeksi diri saya sendiri, karena pelakunya juga termasuk saya dulu, saudara. Saya terjawab oleh roh yang dengan halus yang namanya Roh Kudus berkata apa? Kurangkah kasihku kepadamu, nak? Saudara, Anda boleh kekurangan kasih sayang dari orang tua. Anda boleh kekurangan kasih sayang dari orang-orang. Tapi kasih Tuhan itu adalah segala-galanya, juga katakan amin. Rasul Paulus menggambarkan karakter kasih itu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Dikatakan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dikatakan apa? Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih agape itu, saudara, yang dari Tuhan. Bedakan kasih itu bukan suka. Pengalaman terluka atau pengalaman disukai itu membedakan antara kasih natural atau supranatural. Kasih yang dari roh itu sanggup mengampuni dan tekun mengasihi. Saya membaca sebuah quote dari Bernard de Clairvaux, dikatakan tentang tahap pertama kasih di mana manusia mencintai Allah demi dirinya sendiri. Dia ngomong gini, Bernard de Clairvaux ngomong gini, alam tuh begitu rapuh dan lemah sehingga kebutuhan memaksanya untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan ini adalah cinta duniawi di mana manusia mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu dan egois. Saudara, kasih Allah dalam Kristus itu ia menunjukkan kasihnya ketika kita masih bersekutu dengan Allah. Tadi malam waktu saya menyiapkan khotbah ini saya tuh tanya, Tuhan, 9 buah roh sudah saya siapkan. Tapi ada missing link di sana yang saya tuh belum paham. Saudara, saat kita tuh belajar firman Tuhan, Anda kan diarahkan lebih detail lagi. Kira-kira pukul 11 kurang 10, ada sebuah konsep yang saya diberitahu begini. Nah, Tuhan tuh sudah menyediakan
manusia tinggal mengusahakannya. Ada bagian Anda dan saya, ada bagian Allah, saudara. Tadi malam dalam kondisi kamar sudah gelap karena sudah saatnya tidur, saya diarahkan untuk membuka Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mari kita buka. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Judul perikopnya adalah hal pengabulan doa. Dikatakan apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, apa saudara? Menerima. Dan setiap orang yang mencari, apa saudara? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ada bagian Anda dan saya, dan ada bagian Tuhan yang menciptakan perubahannya sampai terjadi. Sampai doa kita terkabul. Banyak orang ngurusi bagian Tuhan. Bahkan mempertanyakan, berilah maka engkau akan diberi. Ya wes tak beri loh Tuhan. Tapi kowe engke ira pasti rak ditanyakan. Betul enggak ini aku dikasih? Betul enggak aku menuai? Aku sekarang digerakkan Roh Kudus nih memberi sesuatu. Bener enggak sih aku menuai? Berlipat-lipat kali ganda loh pekerjaan Tuhan ditanyakan loh. Padahal ini urutannya bagian Tuhan. Kita bagiannya di sini. Kita bagiannya itu adalah pemulihan dan merespon. Dipulihkan tentang mengenalan akan firman Tuhan, akan iman kita dibuat untuk sejalan dengan Kristus. Kita mulai merespon. Oh, aku salah atau ternyata. Anda merespon, terus Anda melakukan bagian Anda supaya terjadi perubahan. Anda melakukan bagian Anda, itulah kenapa ada kata-kata mintalah, itu bagian kita, minta ya minta, maka akan diberikan kepadamu. Bagian Tuhan. Carilah maka kamu akan mendapat. Terus apalagi saudara? Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Berilah maka kamu akan diberi. Yang bagian manusia itu lakukan aja. Tuhan tuh pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya, saudara. Kadang-kadang manusia itu kebablasan, bener gak sih? Bener gak sih ngasih Tuhan tuh bener gak sih? Bener gak sih Tuhan? Loh, piye itu? Urus bagian Anda dan saya sendiri, saudara. Tuhan pasti sediakan bagiannya kok, saudara. Saya juga katakan amin. Karena kasih, kenapa buah roh nomor 1 itu kasih, agape. Karena Tuhan itu kasih. Hatinya itu mengasihi dan memang ingin memberi, saudara. Itu hatinya. Anda enggak perlu menanyakan Tuhanmu melakukan bagiannya apa tidak. Lakukan bagian Anda dan saya sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan yang juga katakan amin. Buah yang menggambarkan hubungan dengan Allah yang kedua apa? 3 buah di awal tuh saya ingatkan adalah buah yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua adalah apa? Sukacita, saudara. Sukacita yang diberikan Roh Kudus menjadi kekuatan yang membuat kita tetap kuat di dalam segala keadaan. Amin. Anda baca di Roma 15 ayat 13. Sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dari luar. Tidak. Tapi ditentukan oleh karena keberadaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 50 sampai 52. Kisah Para Rasul 13 ayat 50 sampai 52. Dikatakan apa? Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah. Dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka
dari daerah itu. Perhatikan, akan tetapi, apa saudara? Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu pergi ke Ikonium dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Hebat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Paulus diperlakukan seperti itu, ya kan? Tapi dia penuh dengan sukacita. Kok bisa? Sukacita itu bahasa lainnya adalah hara. Sukacita itu sejati itu lahir dari mengasihi Allah dan sesama. Orang yang mengasihi atau orang yang mengasihani yang mengasihani dirinya sendiri, tidak mengasihi Allah dan sesama, tidak mungkin bersukacita, saudara. Sukacita itu bukan hanya berkait dengan kasih, tapi juga dengan kebenaran, righteousness. Sukacita itu bukan hanya berkait dengan kasih, tapi juga damai sejahtera. Roma 14 ayat 17. Akhirnya saya paham. Saat orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu, Paulus cuma mengebaskan debu, tapi dia bersukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Bagi saya belajar karena di dalam buah rohnya Paulus dan Barnabas ada kasih yang berbual-bual mengasihi Allah dan sesamanya. Dia tidak lagi mengasihani dirinya sendiri yang diusir dan dicibir. Dia mengasihi Allah dan sesamanya. Sehingga dia akan menimbulkan sukacita dan damai sejahtera. Itulah perbedaan antara kesenangan dengan sukacita itu berbeda, saudara. Kalau kesenangan itu natural. Kalau sukacita atau hara ini adalah supranatural. Kalau kesenangan atau yang bersifat natural itu sangat bergantung keadaan. Aku enggak suka loh hari ini, sumuk gitu kan. Aku enggak suka loh orang-orang yang negatif semua. Karena tergantung keadaan, itu natural. Tapi kalau sukacita yang supranatural, itu enggak tergantung keadaan, tapi dari dalam hati yang dipenuhi roh. Walaupun Anda dihina, dicibir, diusir, Tuhan, aku melakukannya untukmu. Terima kasih untuk semuanya. Aku pulang dalam damai sejahtera. Yang juga katakan amin. Kalau kesenangan secara natural manusia itu apa sih? Yang dicari tujuan hidupnya yang dikejar. Itu kesenangan natural. Kesenangan duniawinya dia. Sukacita dalam buah roh yang dimaksud adalah pemberian bagi yang hidup oleh roh. Bukan tujuan hidup manusia yang dikejar, tapi pemberian dari roh. Kita hidup oleh roh. Menjadikan Allah sebagai tujuan kita, maka sukacita. Nah, kalau Anda mengejar kesenangan, Allah dijadikan sarana. Loh, aku ke gereja itu sarana dan aku bahagia. Aku mencari bahagia ya karena aku harus ke gereja, ya aku ke gereja. Ya Anda akan mengejar kesenangan yang natural. Anda ke gereja karena mencari kesenangan. Kalau Anda hidup dalam roh, kenapa Anda ke gereja? Karena Anda memperbaiki gambaran hubungan Anda dengan Allah. Anda yang diciptakan diperbaiki hubungannya dengan Allah Sang Pencipta. Itulah Allah bukan jadi sarana. Aku ben seneng ya kudu nang gereja, bukan. Tapi saya menjadikan Allah sebagai tujuan hidup saya. Juga katakan amin. Karena persekutuan dengan Kristus itu menjadi sukacita kita sejati, saudara. Yang ketiga, buah yang menggambarkan hubungan dengan Allah. Yang ketiga, saya masih berkata tentang bagian hubungan kita dengan Allah. Yang ketiga apa saudara? Damai sejahtera. Ada ketentraman batin yang Allah berikan. Sekalipun Anda di tengah-tengah ancaman. Damai sejahtera itu adalah perasaan tetap tenang. Katakan sama-sama dengan saya.
Damai sejahtera adalah perasaan tetap tenang di tengah badai yang bergelora sekalipun. Petrus tuh bisa tidur dengan tenang ketika ia dipenjarakan. Masa toh Pak? Baca Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai 7. Kisah Para Rasul 12 ayat 6 sampai 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, baca 2-3, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Ini kalau saya yang jadi petugas penjara kurang ajar begini. Orang ana wedine blas malah tinggal nguruk. Lah wong aku iki nek ngadepke kowe nang Herodes malah turu gitu kan. Petrus enggak peduli. Dan terusnya di apa? Terbelenggu dengan dua rantai. Anda pernah lihat orang tidur sambil berdiri di depan mesin ATM? Oh, saya pernah loh saudara. Di depan mesin ATM kok suwe banget tak lihati ternyata turu ini. Wah, saya harus belajar sama orang itu, hebat. Ya ini bener ini terbelenggu dengan dua rantai di antara dua prajurit tidur. Dikatakan berikutnya apa? Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Loh, dikawal di muka pintu. Tiba-tiba, loh perhatikan, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus, tangio, bangunlah. Menepuk Petrus untuk membangunkannya katanya. Bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Hebat kan? Dulu waktu saya tuh ambisinya masih karuan-karuan KB. Ayah saya tuh sering nyanyi, berkat orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar. Terus apa lagi? Kian bertambah terang bagai, terus sampai rembang tengah hari. Terus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus. Karena dari situ terpancar kehidupan, gitu ya. Saya terus mikir, papaku ki mbiyen ki ambisi ini luar biasa loh. Lah kok nyanyi ini kok ngono ya? Mbok yo nyanyi kayak saya loh. It's my life, now or never. Kan aku kan mbiyen Saudara. Rodok ngene aku mbiyen ada nih Saudara. Terus setelah saya baca firman iki to, lah wong di penjara lo turu dibangunkan malaikat tangio langsung ucul rantainya langsung lu lagu saya tak rubah semua. Lah pas rubah lagu lo papaku udah meninggal. Ini coba padahal aku tak ajak nyanyi bareng lo, saya tuh janjani minimal saya ngedrum kayak papa saya yang keyboard kan. Nggak bisa. Anda kalau diomongin sama orang tua Anda, nang ayo ke Tuhan, nak ayo ke Tuhan. Jangan kasep kayak saya, saudara. Amin. Damai sejahtera itu bahasa lainnya adalah eirene. Sukacita yang timbul dari kasih menghadirkan damai sejahtera yang sejati. Orang Yunani itu mengejar ataraksia yang secara negatif dijelaskan sebagai absence of pain in the body or trouble in mind. Tidak adanya rasa sakit di tubuh atau masalah dalam pikiran. Orang Yunani mengejar ataraksia. Itu kalau saya pelajari itu semacam stoicisme. Apa itu stoicisme? Filsafat Romawi penawar depresi. Anda mau depresi punya penawarnya? Apa sih Pak stoicisme itu Pak? Stoicisme itu didasarkan pada ide bahwa tujuan hidup adalah hidup selaras dengan alam katanya. Alam itu sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan kosmos, termasuk rekan-rekan kita sesama manusia. Dalam semuanya itu apa yang diingatkan para filsuf Yunani kepada kita adalah hidup itu selaras dengan alam katanya. Berarti menyadari bahwa orang yang paling sulit yang kita temui bisa jadi sama seperti kita. Seorang mungkin sedang berjuang melawan kesedihan dan kenestapaannya sendiri. Itulah kenapa bagi orang Yahudi, shalom itu bermakna positif, yaitu kesempurnaan relasi dalam setiap keadaan,
keutuhan pribadi dan relasi yang memberkati. Bukan ketiadaan, kesulitan atau rasa sakit, bukan. Bukan stoisisme juga bukan. Itulah kenapa Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Union with Christ, persatuan dengan Kristus itu artinya berbahagialah orang yang membawa damai. Kesempurnaan relasi itu tidak mungkin tanpa kasih, karena semua relasi pribadi adalah relasi kasih. Dan semua yang namanya kasih, damai, sejahtera, sukacita itu adalah buah roh yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah, saudara. Bagaimana buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama? Apa buah roh yang keempat, saudara? Kesabaran. Kalau Anda baca di 2 Korintus 11 ayat 19 sampai 20, Anda akan melihat kemampuan untuk menahan diri dari amarah dan dendam atas perlakuan yang menyakitkan. Juga kemampuan kita untuk bertahan dalam penderitaan penganiayaan. Anda bisa lihat di 2 Korintus 11 ayat 19 sampai 20. Kesabaran itu bahasa lainnya makrotumia. Kesabaran itu bisa dikatakan long suffering, long temper, panjang sabar. Tidak gampang meledak dalam menghadapi penderitaan. Tidak gampang meledak dalam menghadapi tekanan, menghadapi provokasi. Kesabaran itu berkaitan dengan penderitaan. Kenapa kita menderita? Kenapa disabar-sabarke? Karena kita mengasihi. Itulah kenapa jangan emosi ketika mendengar orang berkata pahit tentang kita. Karena amarah atau emosi justru menyakiti diri kita sendiri, saudara. Ya juga katakan amin. Tetaplah berjalan di jalan yang benar. Dan biarkan Tuhan yang membalas setiap perbuatan baik dan jahat. Amin, saudara. Ketabahan, tabah impersonal. Secara natural, secara duniawi, kesabaran itu dianggap kayak tabah tapi impersonal. Apa Pak tabah impersonal? Tabah yang tidak bersifat pribadi, tidak berkaitan tentang seseorang dengan Anda. Contoh-contoh. Penggunaan kata-kata impersonal dalam bahasa Inggris, impersonal verb, contoh. We have to go home now because it is growing dark. Kami harus pulang sekarang karena hari sudah gelap. Kebanyakan orang yang melakukan ini, jadi nggak ada hubungannya dengan personal kita. We cannot play outside because it rains. Kami nggak bisa main di luar karena hujan. Jadi bukan personalnya, itu sudah kayak biasa, nek hujan ya ojo main di luar. Itu dikatakan impersonal. Kesabaran tapi kesabaran yang natural, yang dunianya itu ya impersonal kayak gitu. Beda dengan yang supranatural, yang makrotumia beda. Dikatakan apa? Kasih yang tabah, steadfast love. Kasih yang tabah itu artinya cinta yang steadfast love itu artinya cinta yang teguh. Makanya Kolose 1 ayat 11 dikatakan apa? Jika ingin tetap tegar maka belajarlah untuk sabar. Saudara, jangan berhenti berbuat baik hanya lantaran engkau dilukai. Itulah kenapa steadfast love itu cinta yang teguh, karena cinta yang teguh itu tidak akan berhenti berbuat baik kalau Anda dilukai. Tapi teruslah berbuat baik sampai nafas Anda berhenti, saudara. Itu cinta yang teguh, steadfast love. Buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama yang berikutnya apa, saudara? Kemurahan. Kemurahan itu sikap yang mau mendahulukan kepentingan, sikap yang mau mendahulukan kebutuhan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Saudara, jemaat di Makedonia itu sebagaimana tercatat dalam Kisah Para Rasul 8,
menunjukkan sikap kemurahan yang luar biasa dengan memberikan bantuan keuangan yang melampaui kemampuan keuangan mereka sendiri kepada jemaat di Yerusalem. Itu kemurahan. Bagaimana buah yang menggambarkan hubungan dengan sesama yang berikutnya, yang ketiga? Adalah kebaikan, saudara. Kebaikan itu merupakan tindakan kasih yang aktif dan nyata yang ditunjukkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kehidupan kebaikan juga berarti tidak akan berdiam diri ketika suatu ketidakpedulian dan kejahatan sedang terjadi. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Dikatakan apa? Mari kita baca Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Memang dahulu kamu adalah apa saudara? Kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, saudara. Bagian yang ketiga, karunia-karunia rohani yang kita miliki itu akan sia-sia atau percuma jika tidak ditopang oleh buah roh. Dalam Alkitab buah roh itu dijabarkan ada bagian yang ketiga yaitu buah yang menggambarkan integritas diri. Saudara, saya pernah menyinggung dalam sebuah ibadah, saya lupa yang mana, apa arti integritas. Integritas itu berasal dari bahasa Latin dalam bahasa integer, yang artinya itu utuh dan lengkap. Integritas itu sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga punya potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas itu gambaran diri Anda dan saya dalam sehari-hari, dalam keluarga, dalam gereja, dalam organisasi. Anda akan terlihat dari perilaku dan tindakan Anda sehari-hari. Nah, perhatikan baik-baik. Kita tidak pernah sempurna di cerita orang lain. Karena orang lain tuh punya cerita masing-masing tentang kita. Dan kita nggak akan pernah sempurna. Ada yang menceritakan baik tentang kita, ada yang menceritakan kurang baik tentang kita. Saran saya, Anda jangan sibuk membuat cerita sendiri sehingga membuat orang lain tuh menceritakan yang baik-baik. Terus jangan sibuk tentang itu, saudara. Sibuklah betul-betul Anda itu memperbaiki integritas diri Anda. Anda nggak perlu pusing dengan orang lain yang menceritakan kurang baik. Anda sibuklah buat cerita diri sendiri dengan benar. Sehingga nggak perlu Anda terpengaruh dengan sempurna apa yang diceritakan orang tentang kita, nggak usah. Karena orang yang benar-benar memiliki sebuah integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Itulah kenapa bagian kita, ingat, bagian kita sebagai manusia itu adalah bisakah kita diberi kepercayaan lebih. Nah, buah roh yang berhubungan dengan integritas diri yang pertama adalah kesetiaan. Katakan sama-sama dengan saya, kesetiaan. Kesetiaan itu adalah suatu sikap untuk tetap menjalankan apa yang sudah dijanjikan atau diperkatakan. Sekalipun pihak lain tidak melakukannya. Itulah kenapa dikatakan Tuhan itu setia, walaupun terkadang manusia tidak setia, saudara. Itulah kenapa integritas diri Anda itu harus belajar seturut dengan sejalan dengan Kristus. Tuhan itu setia, walaupun kita tidak setia. 2 Timotius 2, 12-13. Dikatakan apa? Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, berarti kan Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, berarti kan Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya, saudara.
dalam berhubungan dengan integritas, pribadi yang menunjukkan kesetiaan itu adalah pribadi yang dapat apa saudara? Dipercaya. Dan dipercayakan hal-hal besar. Matius 25-21. Saudara, saya itu akan selalu melihat orang yang pertama pasti dalam hubungannya dengan Tuhannya. Yang kedua, saya akan melihat orang dari bagaimana dia bisa berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, kalau saya ingin memberikan benih-benih firman yang saya mungkin akan dampingi orang itu, akan coach dia, akan mentoring dia, saya akan melihat apakah dia ini merupakan tanah yang subur. Saudara, orang yang tanahnya subur, kalau saya melihat adalah orang-orang yang setia, saudara. Anda boleh pandainya kayak apa, jeniusnya kayak apa, mau kaya seperti apa. Setelah saya belajar tentang buah roh dan berjalan sejalan dengan Kristus, yang kita sama-sama belajar di GPI Lamtera, saya tuh pasti akan melihat orang-orang yang tanahnya subur adalah orang-orang yang punya integritas. Dan orang-orang yang punya integritas yang pertama adalah orang itu setia. Katakan sama dengan saya adalah orang setia. Karena pribadi yang menunjukkan kesetiaan itu adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kalau Anda enggak setia, enggak mungkin Anda dipercaya hal-hal besar. Matius 25 ayat 21. Buah yang menggambarkan integritas diri. Yang kedua adalah apa saudara? Katakan sama-sama dengan saya, kelemah lembutan. Kelemah kelembutan itu terlihat dalam tutur kata. Sabar dalam sikap dan perkataan. Tidak mudah mengeluarkan kata yang kasar. Orangnya sopan santun, cara berinteraksi dengan orang lain Anda bisa baca di Titus 3 ayat 2. Itu kelemah lembutan. Bapak bisa? Kadang bisa, kadang ora iso. Berarti Bapak belum sempurna? Loh ya belum. Tapi saya mau menuju ke sana buah-buah roh saya supaya saya berbuah lebat. Amin saudara. Yang terakhir buah yang menggambarkan integritas diri yang terakhir apa saudara? Penguasaan diri. Penguasaan diri itu sebuah bentuk dari menyangkal diri dan menyalipkan kedagingan, berusaha dengan tekun dan berkata tidak terhadap hawa nafsu, berkata tidak terhadap ego. Anda bisa bandingkan kisah Yusuf di Mesir di dalam Kejadian 39 saat Yusuf di rumah Potifar. Anda baca sendiri di rumah. Saudara, itulah kenapa ingat baik-baik ketika Anda lihat di sosial media, maaf loh ya, ketika karena agama orang-orang banyak membenci sesamanya, maaf loh ya. Saran saya berhentilah belajar agama, belajarlah dulu tentang kemanusiaan saudara. Karena kasih itu sifat dari Allah. Kalau Anda dan saya tidak bisa mengasihi sesama karena berbeda agama dan kepercayaan, saran saya enggak usah belajar agama. Belajarlah tentang kemanusiaan dulu. Belajarlah untuk mengenal pribadi dan mengalami Kristus dalam hidup Anda dan saya. Amin saudara. Tim profetik maju ke depan. Saya percaya Anda akan berpikir, bisa enggak ya? Aku ini punya buah roh yang punya 9 rasa yang sempurna. Kalau Anda memutuskan berjalan dalam manusia rohani, saya beritahu,
Saat Anda mengalami Kristus, saat Anda sejalan dengan Kristus, saat Anda dan saya semakin kokoh di dalam Kristus, buah roh kita itu akan punya 9 rasa. Tapi kalau Anda masuk dalam golongan manusia duniawi atau manusia daging yang diberi nafsu, maaf kata, gak bisa, saudara. Itulah kenapa saya itu setiap kali daging saya itu muncul, saya tuh mesti nyanyi walaupun tanpa gitar, walaupun tanpa keyboard gitu ya. Saya selalu nyanyi, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari kita nyanyi sama-sama sekali lagi. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you hear, let it be a sweet, sweet sound, let it be a sweet, let it be a sweet, sweet sound, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Saat Tuhan itu proses saya, saudara, saya juga hanya ingin ngomong, Tuhan tuh aku mencintaimu Tuhan. Aku mengangkat suaraku, mengangkat hatiku karena aku mencintaimu. Aku ingin menyembahmu, bergembira atasmu. Dan saya hanya ingin raja saya itu bergembira untuk apa yang dia dengar tentang kita. Buah roh itu enggak mudah. Tapi saran saya lakukan bagian kita. Jangan pernah pertanyakan bagian Tuhan. Karena Tuhan pasti melakukan bagiannya. Pertanyaan bagian kita itu menyenangkan hatinya atau tidak. Buah-buah Anda itu lebatnya itu menyenangkan hatinya atau tidak. Dan saat Anda nyanyi I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King, in what you let it be a sweet, sweet sound in your ear.
menjadi suara yang manis dan manis di telinga Tuhan. Amin. Tutup Alkitab kita. Tuhan, terima kasih Kau sadarkan kami untuk lebih lagi menjadi masuk dalam golongan manusia rohani. Manusia yang tahu bahwa dirinya dikasihi Bapaknya, dirinya dikasihi Tuhannya, kasih yang agape. Dirinya tahu bahwa dia harus berbuah sesuai dengan buah roh yang dari Tuhan. Punya keanekaragaman rasa yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, firman sudah berakhir pada pagi ini. Tapi kasih-Mu tidak akan pernah berakhir. Roh Kudus-Mu selalu menuntun setiap langkah kami. Sehingga menjadi suara yang manis, pujian yang manis, tingkah laku yang enak dilihat dan didengar di telinga-Mu ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar lagi kami mengakhirinya ibadah ini, ajari kami bicara pada kami berapa yang harus kami persembahkan. Tubuh, jiwa, dan roh kami persembahkan kepadamu. Kami mau mengambil bagian dalam mempersembahkan dari harta kekayaan kami yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Persepuluhan kami, nasar kami, rasa syukur kami, ucapan syukur kami, buah sulung kami, apapun Tuhan, Kau sendiri yang minta kami lakukan bagian kami. Dan biarlah yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu saja. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat dengan mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Amin. Diberkatilah semua keturunanmu. Amin. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Amin. Diberkatilah masa pensiunmu. Amin. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Yes. Kemanapun saudara keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Amin. Biarlah umur panjang, kesehatan, kemakmuran, kelimpahan, kasih sukacita dan semua yang ada dalam buah roh akan kita terima sesuai dengan kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang mau menghidupi firman Tuhan dan berbuah roh sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa, atas kehangatan luar biasa. Siap-siaplah untuk menerima berkat yang dari Tuhan, saudara. Jadi orang-orang yang takut dan masuk dalam kehendak Dia. Salam sayang buat keluarga Anda di rumah. Shalom. God bless you. Haleluya. Kita percaya firman pada pagi hari ini sudah menguatkan kita bahwa kita punya buah roh di dalam kehidupan kita dan siap kita bagikan ke orang-orang lain, ke sekitar kita. Haleluya. Biar rohnya tercurah atas kita dan bekerja lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.